Saya tanya ke Pak Dadang dulu. Nah, Pak Dadang ini gimana nih Pak dengan Kota Depok ya? Seperti apa perkembangan penerapan PPKM yang kedua ini di Kota Depok sekarang? Ya, terima kasih Mbak Egit. Perlu disampaikan untuk di Kota Depok, memang tren kasus masih cukup tinggi karena kita daerah aglomerasi Jabodetabek. Jadi satu daerah berpengaruh kepada daerah yang lainnya, demikian pula sebaliknya. Memang dalam sebulan kasus di Januari ini memang sedang tinggi, ya 11.000 kasus dalam satu bulan terjadi di Depok. Jadi untuk kasus total sampai saat ini sudah mencapai 28.589 dengan kasus aktifnya 4.385. Nah, perlu disampaikan kalau untuk strategi di Kota Depok itu ada di hulu dan di hilir. Ketika di hulu itu adalah pencegahan. Kita pendekatannya adalah komunitas, dalam hal ini RW. Pada 3 April 2020 kita sudah membentuk Kampung Siaga COVID berbasis RW. Jadi itu KSC inilah yang merupakan ujung tombak kita yang terdepan di dalam rangka pencegahan. Nah, juga di penanganan sejak Mei 2020 kita sudah coba memisahkan yang positif dengan yang negatif itu untuk OTG. Di samping yang rumah sakit tentunya itu harus, dan yang OTG pun kita sejak Mei kita sudah mulai mencoba untuk melakukan strategi-strategi pemisahan antara yang positif dengan yang negatif. Ini di Vaskes untuk isomannya ya Pak ya? Ya, untuk ismannya. Dan saat ini kami bekerja sama dengan BNPB, terima kasih BNPB, sudah memfasilitasi untuk isolasi di tempat khusus di Wisma Makara dan juga di PSG, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Kapasitas totalnya 160 tempat tidur. Dan saat ini sedang dijajaki untuk rumah sakit darurat ataupun nanti untuk Isman juga, itu dengan kapasitas 150 tempat tidur di divisi 1 Kostrad. Jadi beberapa hal termasuk juga kita bagaimana menambahkan menurunkan bed occupancy rate-nya yang tadinya pada saat bulan lalu kita 85%, di atas 80%. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai untuk tempat tidur isolasi sudah mencapai 75%, dan untuk ICU-nya kita sudah mencapai 70%. Jadi sudah ada peningkatan karena coba kita gesa beberapa rumah sakit untuk menambahkan kapasitas tempat tidur isolasi. Baik. Dan saat ini kami juga sedang melakukan pendekatan terutama dengan rumah sakit ibu dan anak, karena ternyata agak kesulitan untuk yang hamil dan yang lain, khusus nanti untuk maternal neonatal. Jadi ini kami sedang melakukan pendekatan-pendekatan. Baik, itu kan tadi strategi dari hulu ke hilirnya begitu Pak. Tapi kan tadi seperti yang Bapak sampaikan kalau Depok ini adalah wilayah aglomerasi ya, jika ini tidak bisa dipisahkan dengan daerah di sekitarnya seperti DKI Jakarta maupun Banten. Ini koordinasi dengan wilayah lainnya DKI Jakarta dan Banten bagaimana Pak Danang? Nah, ini satu critical point yang perlu kita pecahkan bersama. Karena tadi satu wilayah aglomerasi harus ada satu kebijakan yang seragam. Karena kalau seandainya misalnya DKI Jakarta menerapkan kebijakan X, ternyata Depok, Bodebek, yang lainnya Y, itu tidak akan berpengaruh. Ketika misalnya satu lockdown, yang lainnya terbuka, maka ketika itu dibuka semua akan berpengaruh juga. Perlu diketahui bahwa untuk kasus saat ini, dulu kita import case lebih banyak. Nah, saat ini kembali kepada klaster keluarga. Dan klaster keluarga pun ini berpengaruh kepada klaster perkantoran. Ini saling berpengaruh. Nah, dengan kehadiran PPKM sebetulnya ini satu embrio simpul kebijakan yang terintegrasi. Nah, akan tetapi saat ini mungkin dievaluasi oleh Pak Presiden tentang efektivitasnya. Memang saat ini PPKM periode kedua sampai periode kedua, pergerakan orang itu masih cukup tinggi. Dari Depok ke luar Depok, dari luar Depok ke Depok, itu masih cukup tinggi. Saya mengira bahwa pelaksanaan WFH, terutama di kantor-kantor, belum berjalan secara efektif seperti itu. Nah, arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Presiden, memang kami sejak bulan Juni, kami sudah menerapkan satu konsepsi dari Depok itu pembatasan sosial kampung siaga. Jadi ada pendekatannya RW PSKS, jadi RW yang tergolong zona merah
kita tetapkan sebagai RW pembatasan sosial kampung siaga. Mereka ada aturan-aturan yang harus diterapkan di sana, misalnya terkait dengan penyelenggaraan rumah ibadah, terkait dengan keluar masuk orang ke dalam lingkungan RW tersebut. Jadi di titik-titik setiap 2 lengahnya ya, minggu Pak ya. sampai sekarang kan masih berlangsung. Betul.